Bullying. Apa itu bullying? Bullying sendiri adalah kegiatan negatif yang menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti, menakut-nakuti, bahkan merendahkan orang lain yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dapat terjadi secara fisik, verbal, ataupun melalui media sosial yang sangat berdampak serius terhadap kesejahteraan emosional dan mental korban. Bullying sering kali terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan sehari-hari yang telah mengakibatkan banyak korban. Aksi dari bullying ini menyebabkan kerugian hingga dapat mempengaruhi psikis para korban. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena fenomena bullying ini menyebabkan pelaku bullying bertindak semena-mena pada korban yang mana dapat menimbulkan trauma pada korban. Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022, di tahun 2021 sejumlah 53 kasus, tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu, untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah 1. Bullying fisik sejumlah 55,5%. Kedua, bullying verbal 29,3%. Dan bullying psikologis sejumlah 15,2%. Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak, yaitu sebesar 26%. Diikuti siswa SMP sebesar 25% dan siswa SMA sebanyak 18,75%. Di sebuah sekolah, bullying menjadi masalah serius yang mempengaruhi proses belajar, mulai dari ejekan verbal di koridor hingga perlakuan fisik di luar ruang. Korban bullying dapat merasa cemas dan terisolasi. Guru dan staf sekolah memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi serta mengatasi kasus-kasus ini, agar menjadikan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi para siswanya. Di dalam sila kedua Pancasila karena tidak dihormatinya hak, hakikat, dan martabat Seseorang diperlakukan tidak setara karena orang lain menganggapnya lebih baik dan hak seperti itu. Cukup banyak perlakuan bullying yang terjadi di SD Negeri Mulia 71 sampai saat ini, mulai dari perlakuan bullying fisik, verbal, seksual maupun cyberbullying. Edukasi yang sudah kita berikan cukup membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan hal yang tidak benar. Dan mereka juga sudah tahu apa sikap yang harus diambil ketika terjadi pembulian di hadapan mereka.